Pernah tidak sih kamu melihat kalender yang penuh dengan lingkaran merah, tapi bukannya jadwal meeting atau deadline kerjaan, itu malah jadwal suntik anak. Rasanya seperti melihat medan perang strategi, bukan? Haha, medan perang melawan virus maksudnya? Ya, aku tahu persis rasanya. Apalagi kalau kita bicara soal jadwal imunisasi rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu bukan sekadar daftar tanggal loh, itu peta jalan. Nah, itu dia. Tahun 2024 ini kan ada beberapa pembaruan yang cukup signifikan di jadwal IDAI. Jujur saja, bagi banyak orang tua, melihat tabel warna-warni itu bisa bikin pusing. Ada yang digeser, ada yang ditambah, ada yang namanya berubah. Sebenarnya, seberapa krusial sih perubahan di tahun 2024 ini? Apakah ini cuma sekadar update software rutin atau ada ancaman baru yang sedang kita coba tangkis? Ini pertanyaan bagus. Kalau diibaratkan teknologi, jadwal vaksinasi 2024 ini bukan cuma bug fix kecil, tapi lebih ke arah major upgrade sistem keamanan tubuh anak kita. Kenapa? Karena epidemiologi penyakit itu dinamis. Virus berubah, pola penyebaran berubah, dan teknologi medis juga maju. Jadwal 2024 ini adalah respon IDAI terhadap realitas kesehatan kita pasca pandemi dan munculnya kembali beberapa penyakit lama. Jadi, kalau ditanya krusial atau tidak, sangat krusial. Ini soal investasi kesehatan jangka panjang, bukan cuman biar anak nggak demam minggu depan. Investasi ya, menarik. Nah, tapi begini, salah satu yang paling ramai dibicarakan orang tua belakangan ini adalah soal vaksin dengue atau demam berdarah. Kita tahu Indonesia ini kan surganya nyamuk. Di jadwal 2004 posisinya Bu bagaimana? Karena dulu kan sempat ada vaksin dengue yang syaratnya rumit, harus pernah kena dulu baru boleh vaksin. Betul sekali. Itu perubahan yang menurutku paling game changer. Dulu, vaksin dengue generasi lama memang punya syarat ketat. Anak harus seropositif atau pernah terinfeksi sebelumnya. Kalau belum pernah kena, lalu divaksin, risikonya malah bisa parah kalau nanti terinfeksi. Tapi, teknologi berubah. Di rekomendasi terbaru 2024, kita punya opsi vaksin baru yang lebih fleksibel. Bisa diberikan mulai usia 6 tahun hingga 45 tahun, tanpa perlu cek status apakah pernah kena atau belum. Tunggu, tanpa perlu cek darah dulu, itu memotong birokrasi dan rasa sakit yang lumayan loh buat anak-anak. Tepat. Dan ini penting karena kasus DBD di Indonesia itu siklusnya ngeri. Bayangkan, kita memberikan payung kepada anak sebelum hujan turun, bukan menunggu mereka basah kuyup dulu, baru dikasih jas hujan. Di jadwal 2024, IDAI sangat menekankan ini karena beban penyakit demam berdarah di negara tropis seperti kita itu. Selain mematikan, juga memakan biaya ekonomi yang besar. Rawat inap, orang tua cuti kerja, trauma anak, itu kos yang tidak terlihat. Jadi vaksin ini semacam asuransi yang nyata ya. Tapi ngomong-ngomong soal beban, ada satu lagi yang sering jadi momok, vaksin HPV. Dulu kan narasinya selalu cegah kanker serviks, jadi identik sama anak perempuan. Tapi aku dengar di update terbaru, narasi ini mulai bergeser. Kamu jeli sekali. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat filosofis sebenarnya. Dulu kita fokus pada melindungi korban potensial, yaitu perempuan dari kanker serviks. Tapi sains membuktikan bahwa virus HPV ini menular lewat kontak seksual, dan laki-laki adalah carrier atau pembawa. Bahkan laki-laki juga bisa kena kanker jenis lain akibat HPV, seperti kanker tenggorokan atau anal. Jadi, di 2024, rekomendasi untuk memberikan vaksin HPV pada anak laki-laki semakin kuat disuarakan. Wah, jadi bukan cuma buat anak perempuan lagi ya. Ini menarik karena berarti tanggung jawab kesehatan reproduksi itu dibagi rata sejak dini, bukan cuma beban perempuan. 100%. Ini soal herd immunity atau kekebalan kelompok. Kalau kita cuma memvaksinasi satu gender, virusnya masih punya tempat bersembunyi yang nyaman di gender lainnya. Dengan memvaksinasi anak laki-laki dan perempuan, kita benar-benar memojokkan virus ini sampai dia tidak punya inang. Ini bentuk kesetaraan gender dalam kesehatan, kalau boleh dibilang begitu.
Keren sih sudut pandangnya. Tapi, mari kita bicara realita di lapangan. Jadwal IDAI 2024 ini kan padat sekali. Bayi baru lahir saja sudah disambut jarum suntik hepatitis B. Lalu bulan berikutnya polio BCG. Banyak orang tua yang merasa kasihan gitu. Ada narasi, duh anak masih merah kok disuntik terus, nanti badannya kaget. Bagaimana menjawab kecemasan irasional tapi manusiawi ini? Itu sangat manusiawi. Siapa sih yang tega melihat bayi menangis? Tapi mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan sistem imun bayi itu seperti software komputer yang masih kosong tapi punya potensi besar. Vaksin itu adalah data library atau data intelijen. Saat kita menyuntikkan vaksin, kita sebenarnya sedang memberikan foto buronan kepada polisi di dalam tubuh bayi. Hei, kalau ada virus yang mukanya begini masuk, langsung tangkap ya. Tanpa vaksin, tubuh bayi harus berkenalan dulu dengan virus aslinya yang ganas untuk bisa belajar melawannya. Dan perkenalan itu risikonya nyawa. Jadi rasa sakit disuntik itu harga yang sangat murah dibandingkan harus berkenalan langsung dengan TBC atau polio ya. Sangat murah. Dan perlu diingat, di jadwal 2024 ini, IDAI juga mempopulerkan penggunaan vaksin kombinasi atau combo vaksin. Satu kali suntik, isinya bisa untuk difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, HIV, dan polio. Jadi frekuensi suntikannya berkurang, tapi perlindungannya tetap maksimal. Ini cara sains berempati pada orang tua dan anak. Oh, itu yang sering disebut pentabio atau hexaksim itu ya. Jadi satu jarum, 6 perlindungan. Efisiensi tingkat tinggi. Tapi ada satu hal lagi yang sering bikin panik orang tua, imunisasi kejar atau catch up immunization. Misal, anaknya sakit pas jadwal suntik, terus lewat 2 bulan. Orang tua panik, waduh, hangus nih jadwalnya. Di 2024 aturannya seketat apa sih? Nah, ini mitos yang harus kita luruskan. Tidak ada istilah hangus dalam vaksinasi, kecuali batasan usia tertentu untuk vaksin spesifik seperti rotavirus dosis pertama. Jadwal IDAI itu panduan ideal, bukan vonis mati. Kalau terlambat, ya dikejar. Konsep catch up di 2024 ini sangat ditekankan. Prinsipnya, better late than never. Tubuh kita itu pintar, dia tidak melihat kalender. Dia cuma butuh paparan antigen untuk membentuk antibodi. Jadi kalau telat sebulan atau 2 bulan, konsultasikan ke dokter, biasanya langsung disuntik saat itu juga. Jangan karena telat, malah jadi tidak divaksin sama sekali. Itu logika yang salah. Itu melegakan sekali dengarnya. Jadi jangan ghosting dokter anak cuma karena telat jadwal ya. Lalu bagaimana dengan vaksin-vaksin yang baru masuk program pemerintah? Dulu kan PCV, pneumonia, dan rotavirus itu barang mewah, mahal sekali. Sekarang bagaimana posisinya di jadwal IDAI dan program nasional? Ini kabar gembira yang luar biasa sebenarnya. Di tahun-tahun sebelumnya, vaksin PCV dan rotavirus itu memang sering bikin dompet orang tua demam. Tapi sekarang, pemerintah sudah memasukkan PCV dan rotavirus ke dalam program imunisasi nasional secara bertahap di seluruh Indonesia. Artinya apa? Gratis di Puskesmas Posyandu. Jadwal IDAI 2024 menyelaraskan ini. Ini langkah besar untuk menekan angka kematian bayi akibat pneumonia dan diare, 2 pembunuh utama balita di Indonesia. Wah, itu revolusi sih. Berarti kesenjangan akses kesehatan makin dipersempit ya. Anak orang kaya dan anak yang kurang mampu sekarang punya kesempatan yang sama untuk terlindungi dari pneumonia. Betul. Dan itu poin filosofisnya. Vaksinasi itu adalah equalizer atau penyeimbang sosial. Virus tidak membedakan status sosial, jadi perlindungannya pun tidak boleh membedakan isi dompet. Jadwal IDAI 2024 ini mencoba menjembatani sains medis yang canggih dengan realitas sosial ekonomi masyarakat kita. Tapi ngomong-ngomong soal realitas sosial, tantangan terbesarnya sekarang bukan lagi ketersediaan vaksin, tapi trust atau kepercayaan. Masih banyak yang termakan hoax. Vaksin bikin autis, atau vaksin itu konspirasi. Di 2024, dengan derasnya informasi media sosial, seberapa besar pengaruh hoax ini terhadap kepatuhan jadwal IDAI? Itu musuh tak kasat mata kita. Paradoks keberhasilan vaksin adalah karena vaksinnya berhasil, penyakitnya hilang.
Karena penyakitnya hilang, orang lupa betapa mengerikannya penyakit itu, lalu mereka mulai meremehkan vaksinnya. Orang tua milenial atau Gen Z sekarang mungkin tidak pernah melihat teman sekelasnya lumpuh karena polio. Jadi mereka merasa aman-aman saja menunda vaksin. Padahal rasa aman itu semu. Jadwal IDAI 2024 ini dirancang bukan hanya sebagai daftar medis, tapi juga alat edukasi untuk mengingatkan, "Hei, benteng ini harus tetap dijaga. Kalau satu bata lepas, mungkin aman. Tapi kalau banyak orang tua yang menolak, benteng herd immunity kita runtuh. Dan yang jadi korban siapa? Bayi-bayi yang belum cukup umur untuk divaksin." Merinding aku mendengarnya. Jadi, keputusan kita untuk memvaksinasi anak kita sebenarnya adalah keputusan untuk melindungi anak tetangga juga ya. Tepat sekali. Itu adalah bentuk gotong royong biologis. Kita meminjamkan tubuh kita dan anak kita untuk memutus rantai penularan. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua setelah mendengar ini? Langkah konkretnya, apakah mereka harus langsung download tabel IDAI 2024, di-print besar-besar dan ditempel di kulkas? Haha, itu ide bagus. Tapi yang paling penting adalah buka buku KA, Kesehatan Ibu dan Anak, yang warna pink itu. Cek lagi. Bandingkan dengan rekomendasi umur di jadwal 2024. Kalau ada kolom yang kosong dan umurnya sudah lewat, jangan panik, tapi segera buat janji temu. Dan satu lagi, jangan ragu bertanya. Dokter anak itu bukan robot. Ajak diskusi. "Dok, kenapa anak saya butuh ini? Apa efek sampingnya?" Transparansi itu kunci ketenangan orang tua. Setuju, kadang ketakutan itu muncul karena ketidaktahuan. Begitu kita tahu mekanismenya, rasanya lebih empowered. Betul. Dan ingat, efek samping vaksin atau KPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, seperti demam atau bengkak sedikit, itu sebenarnya tanda tubuh sedang berlatih. Itu sinyal positif, bukan tanda bahaya. Jangan sampai demam sehari membuat kita membatalkan perlindungan seumur hidup. Kalimat yang bagus sekali. Jangan sampai demam sehari membatalkan perlindungan seumur hidup. Rasanya itu merangkum semua diskusi kita. Ya, karena pada akhirnya, tugas kita sebagai orang tua bukan menghilangkan semua risiko dari dunia ini. Itu mustahil. Tugas kita adalah membekali anak dengan perlengkapan terbaik untuk menghadapi dunia. Dan jadwal vaksinasi IDAI 2024 adalah salah satu perlengkapan bertahan hidup paling canggih yang kita miliki saat ini. Luar biasa. Jadi jadwal warna-warni yang rumit itu sebenarnya adalah surat cinta dari sains untuk masa depan anak-anak kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan mereka bisa berlari, bermain, dan tumbuh tanpa bayang-bayang penyakit mematikan yang sebenarnya bisa dicegah. Benar. Dan satu hal yang perlu kita renungkan, di masa depan mungkin anak-anak kita akan bertanya, "Ayah, Ibu, dulu waktu ada wabah ini dan itu, apa yang kalian lakukan?" Dan kita bisa menjawab dengan bangga, "Kami memastikan kamu terlindungi, Nak. Kami mengikuti sains. Itu warisan yang tak ternilai." Warisan kesehatan. Tidak bisa diuangkan, tapi tanpanya uang tidak ada artinya. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya tabel jadwal vaksin itu sekarang terlihat lebih bersahabat, tidak lagi seperti monster yang menakutkan. Sama-sama. Semoga semakin banyak orang tua yang sadar bahwa setiap suntikan adalah langkah kecil untuk masa depan yang lebih sehat bagi generasi Indonesia. Tentu saja, untuk para pendengar, cek kembali buku vaksinasi anak Anda. Jangan biarkan ada celah untuk penyakit masuk. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik kesehatan yang tak kalah menarik. Tetap sehat, tetap kritis.